Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2441. Karena dia merasa jika tugas kecil ini tidak diselesaikan, maka dia akan terlalu tidak berguna. Tapi sekarang berbeda. Prajurit Skynet masuk, dan lengannya patah lagi, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika dia tidak meminta bantuan kakak tertuanya saat ini, mereka akan benar-benar mengabaikan upaya mereka. Tentu saja, Zhao Sanhe sendiri tidak ingin meminta bantuan Li Dong, jadi dia ingin keluarga Sangguan membicarakannya. Zhao Sanhe tahu betul bahwa kakak tertuanya adalah orang yang sangat emosional. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan datang dan membantu. Selama kakak tertua ada di sini, apalagi prajurit Skynet, bahkan jika Jenderal Perang ke-8 berkumpul, itu bukan lawan kakak tertua. Mendengar ini, mata Sangguan Ting langsung menyala, tapi segera redup lagi. Mencari Li Dong, kalau dulu mungkin bisa. Namun, ketika mereka kembali ke China sebelumnya, mereka telah bekerja sama dengan Tuan Tertua Rumah Dugu dan berpartisipasi dalam pengepungan Li Dong. Meskipun Tuan Besar keluarga Sangguan tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pengepungan, dia memutuskan dukungan keluarga Li. Pada akhirnya, dua Tuan Besar dibunuh oleh Li Dong. Pada titik ini, kedua belah pihak telah menempa balok, dan itu adalah balok yang sulit dipecahkan. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin bagi Li Dong untuk datang ke sini jauh-jauh untuk membantu keluarga Sangguan menangani perang Skynet yang akan membantu mereka keluarga Sangguan. Nona Waner, jika Anda memanggil kakak laki-laki tertua saya yakin dia akan membantu. Petik 2. Zhao Sanhe melihat kekhawatiran Sangguan Ting, memandang Sangguan Waner, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah satu-satunya harapan. Petik 2. Jika tidak ada yang berurusan dengan penata rambut Skynet itu, maka segala sesuatu tentang keluarga Sangguan di sini akan sia-sia. Dia percaya bahwa jika Li Dong tahu tentang hal-hal di sini, dia tidak akan pernah duduk diam dan menganggapnya sebagai orang yang baik dan benar. Terlebih lagi, Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan tugas mereka di sini, bagaimanapun, mereka membutuhkan bantuan Li Dong. Baiklah, aku akan meneleponnya. Petik 2. Sangguan Waner ragu-ragu dan mengangguk. Apa yang dia pikir jauh lebih sederhana. Li Dong adalah pria yang paling dicintainya. Meskipun dia tahu bahwa hidup ini tidak mungkin terjadi dengannya, dia juga ingin tahu sikap seperti apa yang akan dimiliki Li Dong setelah mengetahui tentang situasi keluarga Sangguan. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menemukan nomor Li Dong, dan memutarnya. Pada saat ini, Cina, Provinsi Tianxing, Laut Cina Timur. Bab 2442. Li Dong kembali ke Laut Cina Timur sehari setelah kembali dari perjalanannya ke Korea. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menjalani kehidupan yang damai dan teratur. Ini adalah tempatnya. Meskipun apa yang dia lakukan di Korea Selatan telah membuat reputasinya mencapai puncaknya, di Laut Cina Timur, tidak ada media yang berani datang untuk mengganggunya. Ini tentu saja perintah Skar. Jika ada yang berani mengganggu Li Dong, dia akan diseret untuk berbicara. Li Dong juga senang dan santai. Dia melanjutkan kursus kelas pelatihan pengobatan Tiongkok, dan pergi untuk mengajar para siswa di siang hari, dan menghabiskan sisa waktu luangnya dengan Lin Yurou. Perut Lin Yurou belum terungkap, tapi dia sudah mulai menunjukkan beberapa kondisi yang khas untuk wanita hamil. Seperti morning sickness, seperti lesu dan sebagainya. Dan emosinya menjadi jauh lebih mudah tersinggung, dan dia sering kehilangan kesabaran. Dalam hal ini, Li Dong sama sekali tidak sabar. Dia tahu bahwa Oktober adalah hari tersulit bagi seorang wanita untuk memiliki bayi, yang paling dia butuhkan adalah ditemani suaminya. Oleh karena itu, bahkan jika Kyoto ingin dia berpartisipasi dalam beberapa kegiatan, dia menolak semuanya.
Dia tidak mengurus banyak hal termasuk grup Lin. Semua dilemparkan ke Lin Guodong dan manajemen senior perusahaan. Dia hanya ingin berkonsentrasi untuk tinggal bersama Lin Yurou, menunggu anak di perutnya tiba. Namun, hari yang damai ini dirusak oleh sebuah panggilan telepon. Telepon luar negeri. Hari itu, Li Dong menyelesaikan kelas, dan dia menonton TV bersama Lin Yurou di rumah. Sambil memegang pisau buah di tangannya, dia memotong apel dengan terampil. Tetapi pada saat ini, ponsel Li Dong berdering. Ponselnya ada di sofa, dan dia sedang mengupas apel, jadi dia judo ke Lin Yu. Istri, jawab panggilan untukku. Petik 2. Lin Yurou menjawab dan mengambil ponsel Li Dong. Ketika dia melihat nomor telepon, dia terkejut. Bab 2443. Karena ide penelepon sebenarnya adalah Sangguan Waner. Melihat nama Sangguan Waner, Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa Sangguan Waner masih mencintai Li Dong di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Sangguan Waner tidak akan mudah menyerah, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit cuka ketika dia melihat Sangguan Waner benar-benar memanggil Li Dong. Hei, Sister Waner. Petik 2. Lin Yurou menjawab telepon. Kakak Yurou, ini kamu. Petik 2. Di sisi yang berlawanan, suara agak lelah Sangguan Waner datang. Namun, Lin Yurou tidak mendengarnya. Dia bersenandung dan bertanya, "Apakah kamu mencari Li Dong?" Dia sedang mengupas apel, jadi dia memintaku untuk menjawab teleponnya. Petik 2. Yah, aku ingin meminta bantuan Brother Li. Petik 2. Suara Sangguan Waner sedikit serius. Minta bantuannya, tidak apa-apa, saya yakin dia tahu bahwa dia pasti tidak akan menolak. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, "Tapi aku sedikit penasaran, apakah ada sesuatu yang bahkan kamu, Dewi Bisnis Asia, tidak bisa selesaikan, dan aku masih membutuhkan bantuannya?" Ada sedikit keraguan di benaknya. Saingan cinta milik saingan, dan simpati juga milik simpati Lin Yurou masih sangat jelas tentang kekuatan keluarga Sangguan. Grup Lin saat ini berkembang sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan grup perusahaan keluarga Sangguan, kekuatannya masih jauh lebih buruk. Selain itu, pengaruh keluarga Sangguan sangat besar, dan dapat diperingkatkan di Asia. Di atas kemampuan Guan Waner, ada beberapa hal yang hampir tidak bisa mengendalikannya. Lin Yurou sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi hingga Sangguan Waner menelepon Li Dong untuk meminta bantuan. Sangguan Waner di sana ragu-ragu, dan akhirnya menghela nafas. "Kakak Yurou, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Aku keluarga Sangguan, aku khawatir aku akan dikeluarkan dari dunia." Petik 2. Dia berpikir bahwa karena dia sedang mencari bantuan Li Dong, dia juga harus memberitahu Lin Yurou masalah ini. Ini adalah rasa hormat paling mendasar untuk Lin Yurou. Lagi pula, tidak bermoral untuk meminta bantuan suami seseorang tetapi tidak memberitahu dia apapun. Sangguan Waner tidak ingin Lin Yurou memiliki pendapat tentang dirinya sendiri setelah dia mengetahui kebenaran dari masalah ini. Lin Yurou terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sangguan Waner. Bab 2444. Apa? Delisting. Sister Waner, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Lin Yurou bertanya dengan kaget. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kekuatan keluarga Sangguan benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi, itu membutuhkan tuan dan tuan, jenius komersial dan segalanya, dan tidak ada kekurangan dana. Bagaimana keluarga super seperti itu bisa dengan mudah disingkirkan dari dunia? Siapa yang bisa melakukannya? Dia pikir Sangguan Waner sedang bercanda. Namun, apa yang dikatakan Sangguan Waner setelahnya benar-benar mengejutkan Lin Yurou. Sangguan Waner berbicara tentang perselisihan antara dua keluarga besar di Xingzhou, Skynet Barat campur tangan, dan Zhao Sanhe patah tangan. Akhirnya, dia berkata bahwa hanya Li Dong yang bisa membantu mereka ketika dia muncul. Jika tidak,
keluarga Sangguan akan sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Dia dan Sangguan Ting dan yang lainnya akan memiliki pendapat yang berbeda tentang apakah mereka dapat meninggalkan Xingsu hidup-hidup, dan Zhao Sanhe kemungkinan akan ditinggalkan di Xingsu selamanya. Saya harus mengatakan bahwa berita ini sangat mengejutkan bagi Lin Yurou. Faktanya, Li Dong telah melindunginya dengan sangat baik dari awal hingga sekarang. Sejak dia mengambil alih grup Lin, Li Dong tidak membiarkannya campur tangan dalam masalah dunia bawah tanah. Bahkan Li Dong tidak memberitahunya terlalu banyak tentang dunia bawah tanah. Oleh karena itu, Lin Yurou menerima begitu saja bahwa persaingan antar keluarga adalah murni persaingan komersial. Tanpa diduga, pernyataan Sangguan Waner benar-benar menumbangkan kognisinya. Dia hanya tahu bahwa perang antara raksasa super sangat mengerikan. Itu akan benar-benar musnah di setiap belokan. Setelah keterkejutan, kekhawatiran dan keraguan menyusul. Sangguan Waner ingin Li Dongyuan pergi ke Xingsu untuk membantu mereka, yang tentu saja berbahaya. Sebagai suami Li Dong, Lin Yurou tentu saja mengkhawatirkan keselamatannya. Yang membingungkan adalah dia tahu bahwa Li Dong sangat baik, tetapi dia tidak tahu seberapa baik Li Dong. Seperti yang dikatakan Sangguan Waner barusan, hanya Li Dong yang bisa membantu mereka sekarang. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membantu mereka? Lin Yurou menemukan lagi bahwa kekuatan Li Dong mungkin lebih kuat dari apa yang dia lihat atau bayangkan. Oke, begitu, aku akan meneleponnya sekarang, katakan padanya. Bab 2445. Lin Yurou buru-buru berkata, lalu menyerahkan telepon ke Li Dong. Kebetulan Li Dong sudah selesai memotong apel, dia menyerahkan apel itu kepada Lin Yurou dan bertanya sambil tersenyum. Siapa yang memanggil? Baru saja Li Dong berkonsentrasi mengupas apel, dan dia tidak sengaja mendengarkan mikrofon telepon, jadi dia tidak tahu percakapan antara Lin Yurou dan Sangguan Waner. Sister Waner menelepon. Dia dalam masalah besar. Tolong segera jawab teleponnya. Petik 2. Lin Yurou mengambil apel itu dengan cemas. Li Dong mengangguk dan menempelkan telepon ke telinganya. Aku Li Dong. Saudara Xiao Dong, ini Waner. Petik 2. Apa yang terjadi? Li Dong mendengar suara Sangguan Waner tidak tepat, dan segera menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menyebut dirinya di luar negeri. Ketika dia berada di Korea, Sangguan Waner memberitahu Li Dong bahwa dia akan terbang ke Asia Tenggara untuk melawan keluarga Murong. Mungkinkah ada yang tidak beres? Ini membuat Li Dong sedikit bingung. Anda tahu, kekuatan keluarga Sangguan tidak diragukan lagi. Meskipun mereka kehilangan dua master hebat di Kyoto, kekuatan mereka secara keseluruhan masih kuat. Li Dong tahu lebih banyak lagi bahwa jika Sangguan Waner tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dia tidak akan bisa berperang dengan keluarga Murong itu. Karena dia memilih untuk berperang, itu berarti dia memiliki kepastian mutlak bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Kemudian, Sangguan Waner menceritakan situasi di Xingsu. Dia tidak menyembunyikan apapun, dia menceritakan keseluruhan cerita dengan jelas. Setelah mendengarkannya, mata Li Dong tiba-tiba sedikit menyipit. Skynet terlibat. Saya harus mengatakan bahwa berita ini benar-benar mengejutkan Li Dong, bahkan sedikit terkejut. Oke, aku mengerti. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Sembunyikan kamu di sana dulu. Melindungi keselamatan pribadimu adalah hal yang paling penting. Adapun apakah aku bisa membantu, aku akan memberimu jawaban nanti. Petik 2. Untuk jawaban Li Dong, Sangguan Waner tidak kecewa sama sekali, tetapi agak terkejut di dalam hatinya. Bab 2446. Sangguan Waner tahu bahwa dengan karakter Li Dong, selama dia tidak menolak di tempat, kemungkinan besar dia bisa membantu. Meskipun hubungan pribadinya dengan Li Dong cukup baik. Namun, dia tidak berpikir bahwa selama dia berbicara, Li Dong pasti akan membantu. Bagaimanapun, keluarga Sangguan telah melakukan sesuatu yang kasihan pada Li Dong. Saat itu,
Tuan muda dari keluarga Dugu mengumpulkan ratusan tuan besar dan pembangkit tenaga listrik tingkat master untuk mengepung Lidong, dan keluarga Sangguan melakukan cara yang sangat tidak biasa. Meskipun pada akhirnya kedua tuan besar dipenggal oleh Lidong, keluarga Sangguan dan Lidong sudah memiliki Liangzi. Kali ini, jika bukan karena menyelamatkan keluarga Sangguan, dia akan malu untuk mengatakan ini. Bahkan jika Lidong menolak di tempat, dia tidak akan terkejut. Karena dia tahu bahwa Lidong adalah orang dengan keluhan yang jelas. Namun, Lidong tidak menolak di tempat, juga tidak setuju di tempat, sebaliknya, dia harus mempertimbangkannya. Ini mengejutkan Sangguan Waner. Berdasarkan pengetahuannya tentang Lidong, dia sangat mungkin setuju. Oke, kakak Xiaodong. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Petik 2. Sangguan Waner selesai berbicara dengan lembut, dan kemudian menutup telepon. Lidong sedikit mengernyit sambil memegang telepon. Berita yang dibawa Sangguan Waner benar-benar membuatnya lengah. Ada perang antara keluarga Sangguan dan keluarga Murong, yang sudah dia ketahui ketika dia berada di Korea. Apa yang membuatnya merasa luar biasa adalah mengapa Skynet campur tangan. Berdasarkan pengetahuannya tentang Skynet, kecil kemungkinan pihak lain akan membuat langkah besar di tempat kecil seperti Asia Tenggara. Karena Lidong adalah dewa perang laut Cina Timur, bahkan jika Skynet melakukan hal seperti itu di negara manapun di Asia, Lidong tidak akan tinggal diam. Karena itu, Skynet tidak pernah melakukan hal bodoh seperti itu sepanjang waktu. Namun, kali ini Skynet benar-benar melakukannya. Mungkinkah pemimpin Skynet ingin memusatkan sumber daya untuk melakukan sesuatu? Lidong berpikir diam-diam di dalam hatinya. Jadi, siapa yang paling mungkin berurusan? Tiba-tiba, pikirnya. Tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu orang yang paling berharga untuk dilakukan Skynet. Itu dia. Bab 2447. Perjalanan Lidong sebelumnya ke Milan dengan pelatih hewan menyapu bersih pangkalan Skynet, dan juga memenggal kepala Earl dan Tank 8 Jenderal. Lidong tahu pada saat itu bahwa Skynet pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang sudah begitu lama, Skynet telah bertindak, dan itu bisa dimengerti. Namun, Lidong tidak takut sama sekali. Sebaliknya, keinginan kuat untuk bertarung muncul di hatinya. Dia tidak pernah takut pada Skynet. Sebaliknya, yang paling dia inginkan adalah secara pribadi melibatkan pemimpin Skynet. Kekuatannya saat ini sudah berada di puncak dunia, dan dia selalu merasa sendirian dan mencari kekalahan. Jika ada lawan yang dekat untuk melawannya, Lidong tidak bisa memintanya. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Lin Yuro mau tidak mau bertanya ketika melihat Lidong mengerutkan kening dan berpikir sambil memegang telepon. Apakah yang dikatakan Sister Waner itu benar? Keluarga mereka benar-benar jatuh ke dalam situasi itu. Itu benar. Petik 2. Lidong sadar kembali, dan ketika dia mendengar kata-kata Lin Yuro, dia ragu-ragu dan mengangguk. Dia ingin menyembunyikannya secara tidak sadar. Tapi segera terpikir olehnya bahwa Sangguan Waner pasti telah memberitahunya masalah itu sekarang, dan tidak ada gunanya bagi Lidong untuk menyembunyikannya. Cukup katakan padanya semuanya secara langsung. Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Sister Waner sangat kuat di Asia Tenggara? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yuro tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana keluarga super kaya yang begitu kuat bisa diselesaikan dengan begitu mudah? Skynet Barat, pernahkah Anda mendengarnya? Lidong bertanya sambil tersenyum. Pernah dengar, organisasi teroris paling terkenal di dunia. Petik 2. Lin Yuro mengangguk. Bagi orang-orang China, dan bahkan orang-orang di seluruh dunia, apa yang paling mereka dengar adalah bahwa Skynet adalah organisasi teroris terbesar di dunia. Ini karena serangan teroris di banyak negara di dunia dilakukan oleh organisasi ini. Mereka lebih dari sekadar organisasi teroris. Petik 2. Lidong menjelaskan dengan sabar. Bab 2448.
Anda dapat memahami bahwa Skynet Barat adalah organisasi paling kuat di dunia bawah tanah barat, dan pemimpin mereka dapat dikatakan sebagai raja mutlak dunia bawah tanah barat. Petik 2. Mereka mengendalikan hampir sepertiga dari sumber daya kekuatan barat, dan mereka bahkan dapat mempengaruhi pemilihan presiden beberapa negara adidaya. Petik 2. Begitu pintar. Lin Yurou menutupi mulutnya dengan wajah yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi semacam ini, yang mengejutkannya secara langsung. Ya, itu sangat kuat. Petik 2. Li Dong menghela nafas. Jadi, keluarga Sangguan berperang dengan raksasa super lain di Asia Tenggara. Karena partisipasi Skynet, keluarga Sangguan dikalahkan dalam semalam. Petik 2. Pada saat ini, Lin Yurou mengerti. Sederhananya, itu setara dengan Amerika Serikat Barat yang menggertak negara kecil seperti Irak. Tidak ada cara untuk melawan. Untungnya, kami memiliki dewa perang di Huaxia yang melindungi kami. Jika tidak, kami juga akan diganggu oleh mereka. Petik 2. Ekspresi Lin Yurou berterima kasih dan otentik. Ketika dia mengatakan ini, dia tampak dikagumi. Bukannya dia menyukai dewa perang timur yang legendaris, itu hanya pemujaan murni. Bukan hanya dia, saya takut seluruh wanita muda China, selama mereka mendengar dewa perang timur, mereka akan menyembah dari hati. Itu karena berita yang dilaporkan oleh negara bahwa God of War muda menyapu seluruh Asia dan menyapu organisasi teroris yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk ditukar dengan perdamaian hari ini. Justru karena keberadaannya, Skynet Barat tidak berani menyerang. Kenapa? Apakah kamu benar-benar mengagumi dewa perang timur? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, siapa yang tidak menyembah dia? Lin Yurou mengangguk dengan sungguh-sungguh, ini adalah penghargaannya bagi kita untuk memiliki hari-hari damai hari ini, suami, kamu juga harus menghormatinya. Petik 2. Tentu saja, aku sangat mengaguminya. Petik 2. Li Dong lucu dan otentik. Jika gadis ini tahu bahwa suaminya adalah dewa perang timur, dia akan lebih terkejut lagi, bukan? Li Dong tidak pernah memberitahunya tentang masalah ini. Dia juga tidak memberitahu Lin Guodong dan istrinya, dia hanya tidak ingin membuat jarak di antara mereka karena identitas ini. Bab 2449. Saya tidak ingin merusak kehidupan damai saat ini karena saya adalah identitas dari Dewa Perang Timur. Sayang sekali kita belum pernah melihatnya dalam warna aslinya, dan kita tidak tahu seperti apa dia. Petik 2. Lin Yurou sedikit kasihan dan asli. Untuk waktu yang lama, sebagian besar laporan berita tentang Dewa Perang Timur telah ditulis dalam teks. Hanya ada beberapa foto, tetapi Dewa Perang Timur mengenakan topeng, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Haha, aku yakin dia terlihat sama tampannya denganku. Petik 2. Li Dong tersenyum tulus. Tak tahu malu. Petik 2. Lin Yurou menyesap. Jangan biarkan gadis lain mendengarmu, jika tidak, mereka mungkin akan memukulmu dengan telur busuk. Petik 2. Kemudian, Lin Yurou kembali ke topik pembicaraan dan bertanya. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Sister Wanner memintamu untuk membantu mereka, apakah kamu akan pergi? Apakah kamu ingin saya pergi? Li Dong tidak menjawab, tapi malah bertanya. Baginya, sikap Lin Yurou sangat penting. Jika Lin Yurou tidak ingin dia membantu, maka dia tidak akan membantu. Paling-paling, dia akan mengirim Chen Xiaodao dan membawa kembali Zhao Sanhe dan yang lainnya. Lin Yurou membuka mulutnya dan terdiam beberapa saat. Dia berpikir sejenak, apakah dia ingin Li Dong membantu? Dari lubuk hatinya, dia tidak menginginkannya. Karena dia tahu bahwa ini pasti penuh dengan bahaya. Dia tidak ingin Li Dong mengambil risiko, dia tidak ingin Li Dong mengalami kecelakaan, dia tidak ingin anaknya lahir tanpa ayah. Ini adalah pemikiran paling egois dan benar dari seorang wanita. Namun, dari sudut pandang seorang teman, dia juga berharap Li Dong akan pergi. Karena dia tidak ingin melihat rumah Sangguan Wanner hancur,
dia juga tidak ingin Zhao Sanhe mengalami kecelakaan di sana. Untuk sementara waktu, dia terjerat. Li Dong melihat kekhawatirannya dan bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya kamu ingin aku membantu, tapi kamu takut aku dalam bahaya, kan? Petik 2. Lin Yurou mengangguk, khawatir. Bab 2450. Baru saja kamu mengatakan bahwa Western Skynet sangat kuat, bahkan jika kamu pergi, aku khawatir itu tidak akan membantu. Petik 2. Meskipun Skynet kuat, suamimu dan aku bahkan lebih kuat. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, jika saya menembak, saya pasti bisa membuat mereka menangis dan menangis. Petik 2. Aku tidak percaya. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Li Dong. Suami, atau yang lain, kamu tidak pergi. Tapi, jika aku tidak pergi, Waner dan keluarganya mungkin akan mati di sisi lain Xingzhou, dan Zhao Sanhe dan saudara-saudaranya akan semakin tidak beruntung. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Mereka semua adalah saudaraku, dan mereka pergi ke Asia Tenggara untuk mengembangkan Lin Group kita. Sekarang mereka dalam bahaya, haruskah kita mengabaikannya? Kata-kata ini langsung membungkam Lin Yurou. Faktanya, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Jika sesuatu terjadi pada Zhao Sanhe dan yang lainnya, jika sesuatu terjadi pada Sangguan Waner dan yang lainnya, dia akan bersalah seumur hidup jika dia menolak untuk membiarkan Li Dong membantu. Namun, jika Li Dong dibiarkan pergi, dia akan lebih menyesal jika terjadi sesuatu pada Li Dong. Keterikatan di hatinya tiba-tiba membuat suasana hatinya semakin buruk. Tetapi, Lin Yurou masih khawatir. Ini bukan lelucon. Bahkan raksasa super seperti keluarga Sangguan telah dipukuli keluar dari dunia. Jika Li Dong pergi, itu benar-benar terlalu berbahaya. Dia tidak tahu bahwa Li Dong adalah dewa perang timur. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan khawatir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, suamimu, aku sangat baik. Meskipun orang-orang di Skynet baik, aku lebih baik dari mereka. Jika mereka bertemu denganku, mereka pasti akan dipukuli olehku. Petik 2. Namun, semakin Li Dong berkata demikian, Lin Yurou semakin khawatir. Dia benar-benar tidak tahan dengan konsekuensi kehilangan Li Dong. Dalam hal ini, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup. Sebagai perbandingan, tidak ada hidup atau mati seseorang yang sepenting Li Dong. Bab 2451. Saya tidak percaya, saya tidak mendengarkan, suami, Anda masih tidak ingin pergi, oke. Lin Yurou memutuskan untuk tidak membiarkan Li Dong pergi ke Xingzhou. Kamu hanya perlu membiarkan saudara Zhao kembali. Adapun saudara perempuan Waner dan keluarga mereka, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2. Meskipun dia bersimpati dengan Sangguan Waner, simpati kembali ke simpati, dan dia tidak bisa membiarkan Li Dong mengambil risiko seperti itu. Sebenarnya, saya takut selama orang normal akan membuat pilihan yang sama dengannya. Setelah melihat ini, Li Dong tidak berdaya. Dia melihatnya. Lin Yurou sudah memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi. Namun, Li Dong tidak marah, apalagi menyalahkan Lin Yurou. Karena dia tahu bahwa Lin Yurou mengkhawatirkan keselamatannya dan menolak untuk melepaskannya. Dia lebih tahu betapa pentingnya dia di hati Lin Yurou, bisa dikatakan bahwa dia adalah langit Lin Yurou. Jika sesuatu terjadi padanya, langit Lin Yurou akan runtuh. Tampaknya jika dia ingin dia menyetujui perjalanan ke Xingzhou, dia hanya bisa menceritakan lebih banyak hal padanya. Dengan kata lain, Lin Yurou harus memberi Lin Yurou pil jaminan. Memikirkan hal ini, Li Dong berkata tanpa daya. Jika saya dapat membuktikan bahwa saya dapat menyingkirkan orang-orang Skynet dan kembali dengan selamat, Anda berjanji untuk melepaskan saya, kan? Apa? Lin Yurou tidak mengerti arti dari kata-kata ini.
Apa sajakah orang-orang yang terbukti mampu memecahkan Skynet? Bagaimana membuktikan? Jawabannya akan segera diberikan. Saya melihat bahwa Li Dong merogoh sakunya, dan kemudian mengeluarkan token hitam. Dia melewati token dan berkata sambil tersenyum. Lihat, ini bukti saya benar-benar dapat menyelesaikan masalah di sana dengan mudah, dan kemudian saya akan segera kembali dengan selamat. Petik 2. Lin Yurou tampak bingung, mengambil token, dan kemudian melihatnya dengan cermat. Segera, dia tiba-tiba mendongak, terkejut. Bab 2452. Dia membuka mulutnya sedikit, dan goncangannya sekuat tanah longsor dan tsunami. Selama mereka berasal dari Huaxia, mereka semua tahu Dewa Perang Timur, dan juga, siapapun yang pernah melihat Dewa Perang Tiongkok akan melihat gambar token hitam. Token itu, yang dikenal sebagai God of War Order. Itu adalah tanda identitas Dewa Perang Timur, dan kata-kata yang terukir di atasnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menirunya. Karena dekrit ketat negara, siapapun yang berani meniru dekrit God of War dan tertangkap akan dihukum. Lin Yurou menganggap Dewa Perang Timur sebagai idola dan secara alami mengenali tanda ini, jadi dia segera mengerti bahwa Li Dong adalah Dewa Perang Timur. Namun, berita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Suaminya sebenarnya adalah Dewa Perang Timur yang dikabarkan. Idola nasional Dewa Perang Timur. Suami, apakah ini benar? Lin Yurou menatap Li Dong dan bertanya dengan tatapan kosong. Tentu saja itu benar. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, siapa yang berani meniru hal semacam ini? Mendengar ini, Lin Yurou tiba-tiba bergegas maju, memeluk Li Dong, dan kemudian menggigit lengannya di bawah tatapan kaget Li Dong. Hei, sakit. Petik 2. Li Dong kesakitan dan berseru. Tapi dia tidak mendorong Lin Yurou, karena dia takut mendorong Lin Yurou pergi akan membuatnya jatuh. Sekarang Lin Yurou sedang mengandung bayinya, Li Dong tidak ingin ada kecelakaan. Adapun langkah Lin Yurou, Li Dong tidak terkejut. Lagi pula, fakta bahwa dia adalah Dewa Perang Timur terlalu mengejutkan bagi orang biasa, apalagi Lin Yurou masih istrinya. Sebagai seorang istri, dia tiba-tiba tahu bahwa suaminya adalah Dewa Perang Timur, seperti mimpi. Lin Yurou dengan cepat melepaskannya ketika dia mendengar tangisan kesakitan Li Dong. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, alis Dai terangkat, dan dia mendengus dingin. Yah, kamu Li Dong, kamu tidak pernah memberitahuku tentang hal yang begitu penting. Petik 2. Dia sangat cantik. Dia terlihat sangat marah sehingga dia tidak bisa melihat keagungan sedikit pun, sebaliknya, dia sangat imut. Bab 2453. Li Dong tampak tak berdaya dan otentik. Tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu harus tahu bahwa identitasku adalah rahasia mutlak negara. Sekarang untuk memberitahumu, aku telah melanggar aturan. Jika kamu mengetahuinya, aku akan bertanggung jawab. Petik 2. Apa? Lin Yurou terkejut dan berkata dengan cepat. Lalu apa yang harus dilakukan? Apalagi, kamu sudah tahu sekarang. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selama kamu tidak memberitahu orang lain siapa aku. Petik 2. Tidak bisakah orang tua memberitahu? Lin Yurou berkedip dan bertanya. Dia masih belum bisa mencerna berita mengejutkan tadi. Suamiku adalah Dewa Perang Timur. Dia bisa membayangkan jika Lin Guodong dan Liu Jing mengetahui berita itu, mereka pasti akan lebih terkejut darinya. Jangan bilang dulu. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Identitas saya terlalu sensitif. Jika orang lain tahu, keluarga saya akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Lin Yurou mengangguk, merasa sedikit kasihan. Tapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Li Dong adalah kebenaran. Jika identitas Li Dong sebagai Dewa Perang Timur bocor, maka keluarga mereka tidak akan pernah ingin menjalani kehidupan yang damai lagi.
Sekarang kamu selalu bisa percaya apa yang aku katakan barusan, kan? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tidak ada ide. Dia ingin mendapatkan izin Lin Yuro untuk pergi ke Xingzhou, jadi dia hanya bisa memberinya ketenangan pikiran. Dan pil jaminan ini, tidak ada yang lebih efektif dari ini. Lagi pula, jika bahkan Dewa Perang Timur tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Bab 2454. Kalimat yang mana? Lin Yuro berkedip dan bertanya. Kau terlihat tampan seperti dia. Jangan membuat masalah. Petik 2. Wajah Li Dong hitam. Serius, apakah Anda setuju untuk membiarkan saya pergi ke Xingzhou sekarang? Petik 2. Kali ini, Lin Yuro tidak menolak, dia mengangguk. Alasan dia menolak barusan adalah karena dia khawatir Li Dong akan berada dalam bahaya hidup. Tapi sekarang dia tahu bahwa Li Dong adalah Dewa Perang Timur, dia tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di hatinya. Untuk Dewa Perang Timur, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, sama seperti miliaran rekan senegaranya. Sekarang benar. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, jadi, saya baru saja mengatakan bahwa Anda dapat dengan mudah menyingkirkan orang-orang Skynet itu. Saya tidak mengucapkan kata-kata besar, sekarang Anda percaya. Surat. Petik 2. Lin Yuro mengangguk berulang kali. Dia sekarang langsung menjadi penggemar kecil Li Dong. Di masa lalu, dia sangat mencintai Li Dong dan tidak memiliki banyak kekaguman. Sekarang dia tahu identitas asli Li Dong. Dia lebih mencintai Li Dong di dalam hatinya, dan pada saat yang sama ibadahnya telah beralih kepadanya. Kenapa? Mengetahui bahwa suamiku adalah Dewa Perang Timur, beberapa dari mereka tampaknya sedang bermimpi. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Rasanya agak tidak nyata. Petik 2. Lin Yuro tersenyum. Kamu tidak tahu, aku takut barusan. Petik 2. Aku tidak ingin memberitahumu begitu cepat. Siapa yang membuatmu takut akan hal ini? Jika aku tidak memberitahumu, kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi ke Xingzhou. Petik 2. Li Dong berkata tanpa daya. Bab 2455. Apakah mereka tidak mengkhawatirkanmu? Lin Yuro menjulurkan lidahnya. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya. Omong-omong, suami, bukankah diberitakan di berita bahwa kamu menjaga perbatasan? Mengapa kamu kembali? Dan tidak apa-apa jika kamu sudah lama tidak kembali ke tentara. Saya sedang menjaga perbatasan, tapi saya bermimpi. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, saya telah kembali sejak saya mendapatkan mimpi itu. Petik 2. Adapun saya meninggalkan perbatasan untuk waktu yang lama, tidak ada masalah besar. Sekarang saya hampir memusnahkan organisasi teroris di Asia. Kecuali Skynet, tidak ada yang berani melakukan. Petik 2. Bahkan jika itu Skynet, jika mereka berani menyerang kita, aku akan membiarkan mereka kembali. Petik 2. Lin Yuro mengangguk, merasakan kepercayaan pada Li Dong, dan lebih mengaguminya. Segera setelah itu, dia bertanya dengan heran. Kamu baru saja bilang kamu punya mimpi. Mimpi apa? Saya memimpikannya Dewi yang ditakdirkan untuk saya. Dia telah menderita karena kesulitan hidup. Tuhan membimbing saya untuk kembali dan menyelamatkannya. Petik 2. Li Dong berkedip dan berkata sambil tersenyum. Jadi, saya kembali dengan putus asa, dan kemudian saya menemukan Anda. Petik 2. Lin Yuro tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Li Dong, ekspresinya bergerak. Sebenarnya, ucapan Li Dong adalah ucapan cinta tingkat rendah, tapi dia hanya mengambil set ini. Itu adalah hal yang romantis bagi Dewa Perang yang menjaga perbatasan untuk kembali menyelamatkannya khusus untuk takdirnya yang sebenarnya. Dia awalnya berpikir bahwa plot yang hanya bisa dilihat di TV sebenarnya terjadi pada dirinya sendiri. Suamiku, kamu sangat baik. Petik 2. Lin Yuro tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Li Dong dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Tidak peduli apa statusmu,
Aku hanya tahu bahwa kamu adalah suamiku dan orang yang paling dekat dengan hidupku. Petik 2. Kamu juga orang yang paling dekat dengan hidupku. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menepuk punggungnya dengan ringan. Kemudian, Li Dong siap berangkat ke Xingzhou. Situasi di sana sekarang sangat serius. Setiap detik penundaan, Zhao Sanhe dan yang lainnya akan lebih berbahaya. Bab 2456. Dia akan pergi ke sana lebih cepat, dia akan bisa menyelesaikan masalah di sana lebih cepat, dan dia akan bisa kembali lebih cepat untuk menemani Lin Yurou. Tentu saja, sebelum pergi, Li Dong bertanya pada Chen Xiaodao yang tinggal di sisi Donghai, agar dia tetap menjaga Donghai dengan Scar dan melindungi keluarga Lin Yurou. Li Dong secara alami dibebaskan dari kekuatan Chen Xiaodao. Dapat dikatakan bahwa master hebat biasa hanya dipukuli saat bertemu Chen Xiaodao. Bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik setengah langkah yang luar biasa seperti Cui Jiqing, Chen Xiaodao memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya kemunculan pejuang yang benar-benar luar biasa yang dapat mengancam keselamatan keluarga Lin Yurou. Li Dong tahu bahwa raja, pemimpin Skynet, membuat langkah besar di Asia Tenggara hanya untuk berurusan dengannya. Selama dia menjauh dari negara itu, Lin Yurou dan yang lainnya bahkan dapat mengatakan bahwa itu lebih aman. Sore harinya, Li Dong mengambil penerbangan langsung ke Xingzhou. Pada waktu bersamaan, Kyoto, rumah Li Hongtu sedang berlatih kaligrafi, masih menggunakan sapuan kuas. Dengan pena dan ular naga, karakter kuat muncul di kertas satu persatu. Saat ini moodnya sedang tidak baik. Lagi pula, dengan acara besar di keluarga Li, suasana hatinya sangat sulit untuk menjadi lebih baik. Li Dong dan Li Zong sama-sama putranya, meskipun dia berhutang banyak pada Li Dong dan hatinya lebih kepada Li Dong, bukan berarti dia tidak memiliki perasaan sama sekali pada Li Zong. Hal terakhir yang ingin dilihatnya adalah pembunuhan Li Dong dan Li Zong bersaudara. Namun, nasib masih mengatur situasi mereka. Karena Li Zong mencoba menculik Lin Yurou dan Sangguan Waner, Li Dong dan Li Zong pecah dalam konflik besar. Untuk menenangkan kemarahan Li Dong, Li Hongtu harus mematahkan tempurung lutut Li Zong. Mengubah Li Zong menjadi sia-sia. Sejak itu, Li Zong telah menjadi orang yang merupakan ayah dan anak dengan namanya, tetapi sebenarnya membencinya. Du Guxuan, istri nominal Li Hongtu, tidak lagi mencintainya, tetapi membencinya. Tiba-tiba, Li Hongtu menjadi pria yang kesepian. Dia jelas memiliki rumah, tetapi dia tidak bisa merasakan rasa rumah sama sekali. Di sebelahnya, Li Fu berdiri dengan tenang, menatap Li Hongtu dan merasa sangat tertekan. Bab 2457. Li Fu tahu bahwa hati tuannya sangat pahit. Tapi dia juga tahu karakter Li Hongtu, jadi dia tidak pernah berinisiatif untuk menghibur Li Hongtu. Akhirnya, Li Hongtu meletakkan kuas dan bertanya dengan lembut, apakah ada berita dari Li Zong akhir-akhir ini? Du Guxuan membawa Li Zong untuk mencari perawatan medis di negara-negara barat, dan itu sudah lama. Li Hongtu ingin tahu bagaimana situasi mereka saat ini. Tidak dapat menemukan berita. Petik 2. Li Fu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Saya meminta seseorang di sana untuk bertanya. Awalnya istri dan tuan muda dirawat dengan baik di rumah sakit di sana, tetapi mereka tiba-tiba keluar dan pergi belum lama ini. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Petik 2. Jika Anda berada di China, tidak sulit untuk menemukan Li Zong dan Du Guxuan dengan kemampuan keluarga Li. Tapi Du Guxuan dan Li Zong berada di luar negeri, dan keluarga Li berada di luar jangkauan di negara-negara barat. Bagaimanapun, itu adalah situs Western Skynet. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Petik 2. Li Hongtu menghela nafas. Saya harap mereka dapat menemukan cara untuk merawat kaki Li Zong di luar negeri. Tidak perlu mengganggumu, Tuan Li, siapa yang peduli tentang itu? Petik 2. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari pintu. Kakiku sudah sembuh. Petik 2.
Mendengar suara ini, Li Hongtu terkejut dan kemudian tiba-tiba berdiri. Li Fu juga terkejut, karena mereka semua mendengarnya. Suara tadi adalah suara Li Zong. Betulkah? Saat berikutnya, Li Zong melangkah masuk dari luar. Melihat Li Zong, Li Hongtu dan Li Fu tercengang. Bagi Li Zong, mereka pasti tahu dan akrab dengannya. Ini adalah orang yang mereka tonton. Bab 2458. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Li Zong masuk. Ya, seperti orang normal, dan berjalan dengan langkah besar. Anda tahu, tempurung lutut kedua kaki Li Zong telah dipatahkan oleh Li Hongtu sendiri. Bahkan jika sudah sembuh, tidak mungkin berjalan dengan normal, sepertinya dia tidak terluka sedikit pun. Bisakah dikatakan bahwa ketika dia pergi ke barat untuk berobat, keajaiban benar-benar terjadi? Zonger, kamu. Petik 2. Setelah kekhawatiran singkat Li Hongtu, kejutan menyusul. Kakimu sudah sembuh. Tidak peduli apa, Li Zong adalah putra kandungnya. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak ingin anak-anaknya aman? Li Zong bisa pulih, Li Hongtu senang dari lubuk hatinya. Namun, Li Zong jelas tidak menyukai latihannya, dan mencibir. Ya, berkat restumu, kakiku sudah sembuh. Petik 2. Itu bagus, itu bagus. Petik 2. Li Hongtu mengangguk berulang kali. Ini dapat dianggap sebagai bagian dari penyakit jantungnya, tetapi sekarang setelah Li Zong telah pulih, bagian dari penyakit jantung di hatinya dapat dianggap sebagai menyingkirkannya. Bagus. Li Zong tersenyum lembut. Ini sangat bagus, dan aku juga ingin berterima kasih padamu, ayahku. Petik 2. Jika bukan karena beberapa tongkatmu yang mematahkan kakiku, aku masih akan menjalani kehidupan mabuk dan mati setiap hari dengan cara yang kacau balau. Petik 2. Kali ini, saya sangat menderita dalam hidup, dan itu juga membuat saya memahami kebenaran. Petik 2. Saat dia berkata, dia berhenti dan terus berbicara kata demi kata. Jika Anda ingin melakukan apapun yang Anda inginkan, jika Anda ingin nasib Anda berada di tangan Anda sendiri, maka Anda harus memiliki kekuatan mutlak. Petik 2. Dia menatap langsung ke Li Hongtu dan berkata dengan ringan. Jadi, aku ingin memberitahumu satu hal. Petik 2. Apa? Li Hongtu mengerutkan kening. Bab 2459. Dia bisa melihat bahwa Li Zong kali ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Li Zong tidak akan pernah mengatakan kata-kata seperti itu dengan nada seperti itu saat menghadapinya. Tapi sekarang, ketika Li Zong menghadapinya, dia tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun, dan dia benar-benar melihat dirinya sendiri dengan pandangan ke bawah. Samar-samar, ada rasa cemas di hati Li Hongtu. Sepertinya sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Aku ingin menjadi kepala keluarga Li. Petik 2. Li Zong berkata dengan suara yang dalam. Aku kembali kali ini untuk menjadi kepala keluarga Li, ayahku. Apakah kamu menyerahkan dirimu untuk menjadi orang yang berbudi luhur, atau apakah aku datang sendiri? Mendengar ini, wajah Li Hongtu berubah. Li Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Petik 2. Li Zong mencibir. Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Li, putranya, dan pewaris pertama keluarga Li. Bisnis keluarga-keluarga Li harus diwarisi oleh saya. Petik 2. Aku belum mati. Petik 2. Li Hongtu menatap Li Zong secara langsung, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Faktanya, hati Li Hongtu saat ini sangat mengejutkan. Karena apa yang dikatakan Li Zong terlalu berani. Dari mana dia datang dari keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Sebenarnya meminta Li Hongtu untuk turun tahta dan membiarkan dia menjadi orang yang berbudi luhur. Jika Li Hongtu tidak mau, melakukannya sendiri. Kamu gila. Rao adalah Li Hongtu dan tidak tahu dari mana dia berasal untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dengan percaya diri. Arti dari apa yang dia katakan tadi sangat sederhana. Saya belum mati,
dan kepala keluarga Li masih saya, jadi bukan giliran Anda untuk melakukannya. Li Zong tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya. Jika tebakanku benar, kurasa tidak akan ada banyak warisan keluarga Li di masa depan, kan? Apakah kamu akan menyerahkan semua bisnis keluarga Li kepada Li Dong? Murid Li Hongtu berkontraksi sedikit, tetapi tidak membantah. Bab 2460. Karena rencananya memang seperti ini. Sejak ibu dan anak Li Dong mengalami hal seperti itu 15 tahun yang lalu, Li Hongtu merasa bersalah atas Li Dong. Dia merasa bahwa orang yang paling menyesal dalam hidupnya adalah Li Dong. Jadi dia berencana untuk mengatur bisnis keluarga Li menjadi dua bagian di masa depan. Satu bagian kecil disediakan untuk Li Zong dan ibunya Du Guxuan, sehingga mereka dapat menghabiskan sisa hidup mereka tanpa khawatir, dan bagian lainnya untuk Li Dong. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi untuk Li Dong. Tapi sekarang Li Zong mengatakannya, wajah Li Hongtu sedikit tidak enak dilihat. Haha, aku mengerti. Li Zong tertawa dan mencibir. Aku sudah tahu pikiranmu sejak lama. Untuk pria itu, kamu bahkan mematahkan kakiku dan mengubahku menjadi orang yang tidak berguna. Ayahku yang baik, apakah kamu memperlakukan putramu yang lain seperti ini? Kamu harus tahu bahwa, secara nominal, aku adalah garis keturunan paling ortodoks dari keluarga Li, dan dia hanyalah spesies liar yang lahir dari wanita ketiga yang kamu ambil dari luar. Petik 2. Pada akhirnya, dia menatap Li Hongtu dan hampir meraung. Bukan giliranmu untuk memanggil keluarga Li. Petik 2. Li Hongtu menunjuk ke pintu dan berkata dengan dingin. Sekarang pergi dari sini dan kembali ke kamarmu. Petik 2. Meskipun Li Zong memulihkan kakinya, yang membuatnya sangat bahagia, kata-kata Li Zong sangat menyengatnya. Hati Li Hongtu lebih kecewa. Karena dari kata-kata Li Zong barusan, dia belum melakukan introspeksi sedikitpun sejauh ini. Jika bukan karena apa yang dia lakukan terlalu jauh, mengapa Li Hongtu mematahkan kakinya? Jika Li Hongtu tidak mematahkan kakinya, kemarahan Li Dong tidak akan tenang, dan reputasi keluarga Li akan anjlok dan menjadi bahan tertawaan. Namun, Li Zong tampaknya tidak tahu apa yang salah. Bukan hanya itu, tetapi sekarang dia masih berbicara hal-hal yang memberontak ini di depannya. Haha, bukan giliranku untuk menembak. Li Zong tertawa lagi, dan bertanya secara retoris, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika bukan karena ibuku yang menikahimu saat itu, jika bukan karena dukungan keluarga kakekmu, bagaimana kamu bisa mengembangkan keluarga Li ke tingkat sekarang? Sekarang keluarga Li telah berkembang dan keluarga kakek telah menurun, bisakah kamu tidak menganggap serius ibu dan anak kita? Kamu memotong kakiku. Aku tidak perlu peduli tentang ini, karena kamu adalah ayahku. Namun, bisnis keluarga Li adalah milikku dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.